Match yang pertama ini dia Irengel kita di mana flag pad tadi ya Don ya. Dari arah Mhm. Sever nih menuju ke arah sekitar Novo lah, Novo, tipis-tipis. atas-atas Novo lah ya. Jadi sepertinya kita langsung saja masuk ke game yang pertama ya, tanpa basa-basi lagi nih teman-teman sekalian dan juga Pasta. Karena ini juga sudah menunjukkan jam malam, mereka juga pastinya udah siap-siap seharian, nggak seharian bahkan ya, dari kemarin mereka pasti udah bersiap-siap karena kemarin itu adalah off day dari keseluruhan Hari Hero Esports 2.0 ini. And this is it for you guys, Irengel. Betul, dan sudah pada turun semuanya, termasuk dari tim Auxiris yang sudah turun di arah Stalber. Mereka bakal bermain scrapping seperti game yang mereka lakukan atau gameplay yang mereka lakukan di babak qualifier. Sementara kita lihat di arah Gergopol menumpuk banget, ada 3 tim yang menuju ke arah Gergopol dan Circle menuju ke bagian utara. Ternyata untuk Circle yang pertama nih pasti bakal chaos banget, Hmm. mungkin di arah-arah sekitar Yasnaya, di arah-arah sekitar Alter Ego mereka bakal tetap menuju ke arah SMB Don. Yoi, dan kalau ngomong-ngomong soal circle pertama yang sudah mulai terbuka tadi ya, dan juga map kita, minimap yang sudah mulai dibesarkan, pastinya ada beberapa pertumpukan di daerah-daerah Tenggara, dan benar saja hal tersebut juga sudah terjadi di early game seperti ini karena di killing feed kita juga sudah mulai terlihat adanya pergesekan-pergesekan yang terjadi. GPX, tim GPX kita awal-awal seperti ini terlalu early kehilangan satu player mereka. Ya ini mungkin jadi ujian mental ya buat para ladies, akhirnya mereka bertemu dengan pro team dan juga tim-tim yang datang dari babak qualifier. Ini membuktikan bahwa mereka harus serius tentunya dan harus lebih berhati-hati karena yang mereka hadapi bukan hanya tim ladies, 2 tim ladies lainnya, tapi mereka harus menghadapi tim-tim yang cukup banyak pengalamannya. Bisa dibilang Mm-mm. ya ada tim-tim yang sudah pernah bermain di PMPL, ada yang sudah mewakili Indonesia, atau mereka harus waspada dengan tim-tim yang jarang terlihat ke permukaan seperti tim-tim yang lolos dari babak open qualifier. Pastinya ya. Dan ini kayaknya hal-hal tersebut terjadi ya di mana mereka baru pertama kali ketemu di sini dan juga ada beberapa pertumpukan atau penumpukan yang terjadi seperti halnya di daerah Novo. Sudah ada 2 tim yang saling berdekatan namun mereka masih bisa untuk memanfaatkan looting phase mereka terlebih dahulu di awal-awal seperti ini. Tapi gua rasa ini sih nggak bisa terlalu lama karena kan luas wilayah dari Novo itu sendiri sebenarnya nggak terlalu besar untuk Betul. dinaungi 2 tim sekaligus gitu. Ya, sebenarnya dibilang besar enggak, dibilang kecil enggak. 2 tim sempit dibilang sempit, apa sih? Dibilang sempit Apa enggak, sih? dibilang gede juga enggak. Tapi kalau emang dibagi 2 tim ya lootingannya nggak akan Mhm. nggak akan terlalu maksimal gitu. Satu yang Iya. mungkin satu tim ngambil di arah kontainer, satu timnya lagi ngambil di arah perumahan dan itu wasting time banget ketika nanti akan ada satu tim yang keluar dari Novonya. Mungkin yang di perumahan lebih enak karena mereka tinggal nyusurin pinggiran pantainya, mereka bisa lolos, tapi yang di bagian kontainernya mungkin rotasi mereka ketika keluar bakal kepotong, apalagi kalau udah mulai ada setup di arah jembatan sebelah kanan, pertigaan sebelum jembatan atau menuju ke pertigaan setelah jembatan yang di arah Milta. Ini pasti bakal merepotkan banget untuk tim-tim yang memang sudah bentrok dari awal, mengingat Circle juga menuju ke bagian utara. Nah itu dia, dan pilihan-pilihan mereka jadinya terbatas banget gitu kan. Mereka tuh nggak bisa dengan semudah itu untuk ya udah kita back off gitu, cari tempat yang lainnya, cari jalur yang lainnya lagi gitu. Mungkin pilihan mereka agak-agak limited ke arah mendingan kita sapu bersih dulu gitu kali ya, atau mereka ya udah nungguin satu tim yang lainnya yang back off terlebih dahulu gitu. Jadi Ya, betul. setelah terjadi pertemuan-pertemuan manja tadi ya, tidak ada follow up apa-apa sepertinya walaupun ada beberapa tim yang berdekatan, untuk saat ini masih adem ayem aja. Mungkin nantinya ketika mereka diharuskan untuk melakukan rotasi terutama untuk tim-tim yang berada di daerah-daerah tenggara map Irengel kita ini, mungkin di situ baru terjadi pergesekan-pergesekan yang cukup masif nantinya. Betul, dan kita lihat dari Bigetron mereka benar-benar menikmati proses looting mereka, bahkan mereka nge-split ke beberapa titik yang berbeda seperti Luxi, scrapping dia, lalu ada Liquid juga yang scrapping. Ternyata yang tidak bermain adalah Yuhai. Yuhai tidak bermain Mhm. untuk di game yang pertama, mungkin seperti yang sudah didengar di teman-teman komunitas PUBG Mobile ya. Apalagi yang suka nontonin streamingannya si Coach Junks. Coach Junks tuh bilang bahwa
hari ini Yuhai tidak dimainkan katanya. Tapi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada kemungkinan Yuhai-nya main. Oh, hari ini full berarti ya? Bukan cuman kayak 1 game, 2 game gitu? Gosipnya gitu gosipnya. Oke, padahal sebenarnya ini adalah hal yang ditunggu-tunggu banget loh sama viewers. Hehe. Betul. Dari kemarin tuh viewers sudah nunggu-nunggu banget gitu loh. Nungguin apa tuh? Kayak Nungguin Yuhai main ya? nungguin Yuhai main gitu, apalagi ketemu sama Onyx. Dari kemarin diributin kayak gitu. Tapi ya menurut gua dengan line up-nya Hmm, BTR sekarang itu bisa jadi pembuktian juga karena kan kemarin sempet tuh Yuhai bener-bener owning banget kan, bahkan debutnya Yuhai ketika dia join di BTR, dia jadi Terminator gitu di sebuah turnamen. mmm. Dan itu sedikit mengubah apa ya, sedikit, ngebuat trigger beberapa bociltron yang akhirnya mereka speak up bahwa, "Ah, Liquid nggak ada gunanya nih," dan segala macamnya gitu. Padahal setiap setiap apa ya, komposisi tim tuh pasti ada maksud dan tujuannya masing-masing kan. Kayak kalau Liquid Iya. main strateginya bakal kayak gimana, kalau Yuhai main strateginya bakal kayak gimana, atau Liquid sama Yuhai main tapi Luxia nggak main strateginya bakal kayak gimana, dan itu yang sedang diracik dan menurut gua dipersiapkan juga oleh Coach Jang di persiapan buat PMPL-nya. Bahkan nggak cuma Bigetron aja, tapi semua tim gua rasa kali ini apalagi tim-tim yang join untuk di PMPL nanti mereka bakal mempersiapkan dengan sangat baik gitu. Mereka nggak ingin Mmm. terdegradasi dari PMPL Indonesia season yang keempat nantinya. Iya ya, pastinya ya, dan apalagi nggak selamanya gue kemarin juga sempat bahas sama si Jelly juga ya, nggak selamanya, dengan adanya perbedaan atau pertukaran pemain itu, merubah 360 derajat atau 180 derajat permainan dari para tim-tim tersebut gitu kan. Bisa jadi Yap, mereka kayak cuman nge-refresh gitu kan, permainan-permainan yang mungkin dari dulu tuh masih nggak bisa dikeluarkan dengan maksimal dalam tim tersebut gitu. Jadi ya let's betul. see saja, kita akan lihat komposisi-komposisi yang akan dibawa oleh para tim-tim ini, khususnya yang tadi kita sudah sempet bicarakan, yaitu tim Bigetron Red Alien akan seperti apa ya di kemudian harinya nantinya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, ini menit-menit yang dimana mereka sudah mau melakukan rotasi, mau melakukan perpindahan spot juga ya, dimana tadi tim C9 juga sudah mulai bertemu sapa dengan satu tim yang lainnya yang gue agak skip itu siapa di belakang sana, dan mereka masih bisa selamat untuk sejauh ini. Iya, tadi kayaknya mereka papasan sama Bigetron mungkin karena ada satu yang warna merah tadi di minimapnya. Mungkin Bigetron, mungkin. Karena ada beberapa warna yang agak nyaru, itu merah muda kah, merah terang kah, merah agak pudar Merah kah, merah tergantung ungu tuh warna lah. merahnya yang mana. Mhm. Betul. Dan kalau kita lihat dari arah Gergopol yang tadinya ramai, tapi kalau kita lebih teliti lagi kayaknya di daerah Gergopol Apartemen hanya dikuasai oleh FFH. Ini adalah tim yang menjadi juara di Hero Esports season yang pertama. Apakah mereka Mhm. masih bisa mempertahankan gelar juara mereka? Karena sering banget yang bilang itu mempertahankan itu lebih sulit daripada kita memperjuangkan turnamen atau champion yang pertama. Iya setuju banget. Apalagi kayaknya tantangannya tuh makin ini ya, makin berwarna, makin bervariasi untuk tim FFH sendiri. Pastinya dari season 1 dan juga season 2 ini pastinya berbeda banget ya, dari tim-tim yang berpartisipasi, yang main, player-nya pun juga pasti, bervariasi atau berbeda-beda begitu. Dan kita juga sudah mulai melihat circle yang kedua nih Pasta, agak-agak Mhm. sedikit mendonat kali ini ya. Dan, nampaknya apa yang tadi kita bicarakan dari tim-tim yang berada di daerah tenggara masih belum bertemu untuk di circle kali ini ya, karena beberapa tim lebih memilih untuk muterin sedikit ke arah-arah, jembatan sebelah kiri. Ya, betul. Mungkin karena ini masih masuk di match yang pertama, jadi pada pengen adaptasi dulu ya. Apalagi bisa dibilang ini kan jarang banget gitu kita ngelihat turnamennya dicampur antara cowok, cewek, dan amatir digabung menjadi satu apa ya, satu momen di babak grand final. Ini yang ngebuat kayak mereka pengen, ayo udahlah kita adaptasi dulu, kita nggak usah bergerak yang terlalu greedy. Yang penting kita bisa main placement. Karena balik lagi di sini objektifnya adalah WWCD. Kalau misalkan ada Mhm. tiebreaker, kalau poinnya sama, udah pasti yang bakal diprioritaskan adalah tim yang pernah mendapatkan WBCD, lalu ke placement point, lalu ke point kill, lalu bakal menuju lagi ke bla 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 bla, tergantung dari rules book yang ada. Karena setiap turnamen, ini gue Mmm, ingetin lagi, setiap turnamen itu punya rules booknya mereka masing-masing. Jadi kalian kalau iya. misalkan nonton turnamen, oh Hero Esport kok peraturannya kayak gini, kok nggak sama kayak PMPL dan segala macamnya, pasti akan ada beberapa hal yang diadaptasi tentunya di setiap turnamen. Iya. Tidak harus sama gitu.
Pastinya ya dan, kita akan berlanjut sepertinya tadi, tim Onyx sendiri juga sudah mulai mengendus keberadaan satu tim yang lainnya yaitu tim Bigetron Red Alien di seberang sana dan ini menurut gua game pertama di grand final hari pertama ini agak berbeda banget sama hari-hari sebelumnya nggak sih? Terutama Kenapa tuh, mungkin Dan? para ladies ya yang gua bawakan secara langsung gitu. Mereka Heeh. agak lebih safe banget mainnya untuk kesempatan kali ini. Ya, yang mereka lawan tim yang pernah mewakili Indonesia, tim yang udah Iya. mendapatkan liga di Indonesia juga gitu. Walaupun ada turnamen ladies yang ada liganya juga, cuma tetaplah menurut gua sekarang yang diomongin sama komunitas masih terjadi gitu untuk gap mekanik dan juga game sense ataupun gameplay yang dipunya sama player ladies dan juga player cowoknya. Ini yang ngebuat mungkin yang lo Mhm. bilang tadi gitu. Kemarin mereka terlihat lebih agresif mainnya, lebih ofensif, tapi kali Lebih ini mereka mhm. lebih menahan posisi mereka, bahkan mereka memarkirkan mobil mereka tidak semuanya diparkir dengan aman karena ada beberapa mobil yang dimiliki sama Onyx harus dipecahkan bannya, bertemu dengan F5 Commander yang kemarin juga lolosnya dramatis banget kalau lo, nonton ya yang di babak open qualifier. Mereka tuh try hard Gimana tuh? banget buat di game terakhir. Mereka WWCD dengan jumlah kill 15, akhirnya mereka step up dan lolos. Mereka tuh ada di peringkat 9 atau 10 gitu waktu di match Mhm. terakhir. Tapi dengan WBCD dan kill yang banyak itu ngebuat mereka tiba-tiba poinnya naik dan lolos untuk masuk ke babak final. Dan cerita-cerita kayak gitu udah nggak jarang ya kita saksikan juga pastinya di seluruh turnamen-turnamen yang ada di Indonesia kayak gini. Dan apa ya, hal tersebut tuh yang membuat kita itu walaupun di awal-awal kita agak kewalahan gitu kan, agak-agak nggak mempunyai hasil yang cukup maksimal, tapi itu nggak menutup kemungkinan hasilnya akan berbalik gitu. Kita masih bisa memanfaatkan atau memaksimalkan poin yang bisa kita raih di game-game terakhir begitu. Dan itu juga mungkin yang terjadi sama Onyx kemarin walaupun Onyx sebenarnya masih di top 3 juga ya kemarin Heeh. sampai akhir-akhir pertandingan atau sampai game-game keempat, kelima gitu. Tapi mereka berada di posisi ketiga yang dimana mereka tuh tipis banget sama tim yang berada di posisi keempat gitu. Tapi dengan 2 game terakhir yang bisa mereka maksimalkan, tiba-tiba mereka berada di posisi satu gitu dan cerita-cerita kayak gitu tuh yang gak jarang banget kita temuin pastinya ya di scene PUBG Mobile di Indonesia. Dan Heeh. Pasta dan juga teman-teman semuanya Loh, ini kok dia gua kira lagi perang XCB panci gitu, tapi lagi taunting sama. ternyata. Aduh, ada X-Cube ya. Masih santuy soalnya mereka dan dengan apa ya, dengan ramainya, dengan masih ramainya tim yang ada bertanding di e-wrangle kita kali ini, sementara itu circle sudah mulai mengecil, ini pastinya bakalan terjadi bloodbath banget, Pasta. Ya betul, dan kalau kita perhatikan sekarang ada pertemuan antara tim ladies dan juga West Bandit. Ada One Uno yang sudah mendapatkan beberapa tekanan karena ada satu pemain mereka yang cukup dekat. Granat sudah mulai dilempar menuju ke arah Lil Boy dan sepertinya Lil Boy merespon dengan baik, pendengarannya begitu bagus. Ada lemparan granat balasan dari Lil Boy. Masih belum bisa mendapatkan splash damage sama sekali, tapi sudah mulai ada follow up yang bakal datang. Ada spread dulu Grace dan itu dia ledakan yang berhasil menumbangkan Mandala dan memang begitu saja. Confirm kill, knock and valid no debat dilakukan oleh pemain-pemain dari West Bandit. Dan One Uno kehilangan satu player mereka kali ini ya di menit 14 kita dan nampaknya mereka pun juga harus hati-hati karena perjalanan mereka bisa aja untuk dijegal satu tim yang lainnya. Nampaknya itu adalah alter ego Limax ya di jembatan sebelah sana. Tapi untungnya mereka berusaha untuk reset terlebih dahulu, mungkin rethink, berpikir kembali movement seperti apa yang akan mereka bangun nantinya untuk di momen-momen selanjutnya. Sementara itu langsung saja kita lihat juga sudah terjadi pertemuan-pertemuan antara peluru tim yang ada di sini yaitu Boom dan juga tim berapa itu? Takai ya? Takai, betul. Oh iya, Takai, yes. Ada Boom sama Takai yang sudah mulai bertemu kali ini, di mana Takai masih berada di arah perbukitan. Satu pemain mereka terjebak dan Boom sudah mulai berkumpul dan di arah yang lain kill feed-nya terlambat. Tapi kali ini kita melihat di mana Grimody berhasil diamankan oleh Ponbit. Satu tumbang namun trade knock terjadi antara Boom dan juga Takai. Belum ada fight lanjutan, yang knock belum sempat di end, tapi kali ini lihat kontrol area dari Takai bakal langsung tabrak terus ke bagian atap. Kali ini dipaksa turun Ken-nya, bahkan terknock out. 2 pemain sedang tumbang dan 1 pemain masih berada di arah blokan wall. Lebih Hades masih bisa menghindari peluru panas yang ditembakkan oleh seorang Poker dari bagian lower ground. Lempar granat menuju ke bagian atas, belum dimasak terlalu matang dan sudah mulai berpindah. Hades sudah dimasak dan ternyata Poker sudah bergerak keluar dari arah broken wall.
Hades tadi ya, posisinya benar-benar ciamik banget dan sementara itu rekan-rekan yang lainnya dari tim Takae yang akan melakukan backup juga langsung aja mau diserang oleh rekan-rekan yang lainnya dari tim Boom Esports pastinya ya. Sementara itu Bokap langsung aja melakukan spraynya ke depan sana. Satu player atau dua player lebih tepatnya ya dari Takae masih belum bisa menerima satu damage pun dari Poker dan mereka masih bisa selamat dan masih bisa untuk engage melanjutkan peperangan tersebut namun Ponbit langsung saja di finish menjadi kill point untuk tim Boom tapi kok gue nggak lihat ya itu mereka bertambah satu. Ya, Takai tadi. Takai yang mulangin satu pemain dari Boom ya. Makanya Takai udah ngedapetin 1 poin sementara Boom tadi ngenokin Grimory nggak Kebalik ya. dikonfirm jadi kill. Harusnya Takai masih bisa fit dengan pemain mereka yang lengkap dan Bigetron kali ini yang sudah mendapatkan daerah pinggiran dari Rozok cukup berdekatan dengan salah satu tim, ada tim nomor 6 dengan jarak tidak terlalu jauh dan di arah yang lain ada peperangan yang sedang dilakukan antara Alter, Eagle, Max dan juga FFH salah satu tim yang menjadi juara bertahan di season sebelumnya. Bahkan Supply Bank juga sudah mulai berperang dan kali ini kita bakal berpindah menuju ke arah Capital 9 yang sedang melempar setupnya. Ternyata ada 3-way showdown antara FFH, Capital 9 dan juga Alter Ego Limax. Yoi, dan nampaknya mereka pun juga akan terus-terusan mengengage perang ini ya. Mereka nggak mau back off terlebih dahulu. Mereka mau make sure mereka bisa untuk menyapu bersih tim-tim yang lainnya. Sementara itu lihat granat demi granat pun juga langsung saja dilontarkan kali ini. Sementara itu tim nomor 8 kita yaitu tim HDR benar-benar bertubi-tubi banget memberikan perlawanannya ke arah supply bank Kinderjoy kita. Iya betul, bahkan Supply Bank lagi memanfaatkan waktu yang mereka punya untuk melakukan revive karena satu pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini hanya menyisakan 3 pemain, Rick butuh waktu untuk melakukan healing tapi lihat HDR dia nggak pengen ngelepas kesempatan ini untuk memberikan pressnya ke arah Supply Bank. Satu pemain yang sudah terlihat dan itu dia langsung tumbang. Rex4 dipulangkan dengan instan ke arah lobby. Bahkan satu pemain lagi sudah ditumbang, masih ada Cacing Gaming dan backup yang begitu cepat dilakukan oleh HDR. Wipe out berhasil dilakukan menuju ke arah Supply Bank dan HDR kali ini bertahan. Mereka sudah mendapatkan 5 kill dengan hanya menumbalkan 1 pemain mereka saja. Satu. Iya, sementara itu mereka pastinya harus waspada ya karena dengan peperangan tersebut mereka didengar betul tim-tim yang lainnya termasuk oleh tim Oxiris yang dimana sekarang Pedongs harus tertunduk lesu di tanah Irenger kita kali ini. Dia harus segera di revive. Kenapa gue jadi cadel kali ini ya? Segera di revive nampaknya. Tapi mereka masih menunggu momen tersebut terlebih dahulu untuk bisa menyelamatkan rekan mereka. Dan lihat itu zona udah sangat mengecil, banyak banget pertempuran yang terjadi. Dan juga kali ini antara tim Oxiris dan juga tim West Bandits Badass, salah satu tim yang kemarin cukup menggila juga ya di qualifier. Ya kayaknya banyak banget deh tim yang menggila di babak qualifier, baik itu open qualifier, pro qualifier ataupun di ladies qualifier karena mereka ingin membuktikan yang terbaik terutama untuk di ladies. Kalau kita lihat di open qualifier ngambil 6, di pro qualifier ngambil 6, di ladies cuma ngambil 3. Ini menunjukkan bahwa ladiesnya harus lebih bertempur dibandingkan qualifier yang lainnya, Don. Iya pastinya ya. Dan nampaknya satu player dari tim GPX Wonder harus hati-hati karena dari tadi Liquid dan juga rekan-rekan yang lainnya dari tim Bigetron Red Alien juga sudah mulai mengendu, sudah mulai ngelock angle-nya ke arah mereka. Ini masih ramai banget Pasta dan juga teman-teman sekalian. Circle 5 masih ada 15 tim yang bertanding kali ini ya. Menit menunjukkan ke menit 19 menuju ke menit 20 kita kali ini. Sementara itu circle-nya agak mental sedikit ke arah main island. Lu lihat ketika semua tim berpikir akan menuju ke bagian utara, mereka udah ngambil bagian yang enak banget untuk 3 tim, tapi tiba-tiba circle-nya bouncing menuju ke sekitar Rozok tapi nggak ke seberang sungainya. Masuknya ke bagian Rozok ini bakal kerepotan banget, termasuk Bigetron yang saat ini sedang melakukan rotasi di mana ada satu pemain mereka yang tumbang, bahkan Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby, didapatkan kill-nya oleh F5 Commander. Ada 2 pemain juga dari tim nomor 11. Tim 11 itu berarti FFH Infable yang sedang menjadi piranha sepertinya di Sungai Rozok ini. Tapi perang masih terjadi di mana F5 bakal memotong rotasi dari Bigetron. Kali ini Ryzen yang berada di bagian depan akan memutarkan baginya lagi dan ada Molotov yang dilempar. Untung jaraknya nggak korek tapi terkena splash damage. Arah Ryzen-nya kembali mundur ke belakang mencari tempat yang aman dan di arah yang lain. Onyx pun satu pemain mereka kembali diamankan. Mereka bertemu dengan Eagle 365. Wah ini chaos banget. Sementara itu tim Bigetron Red Alien pun juga sudah mulai bertemu dengan tim Onyx. Satu persatu player dari tim
tim Onyx pun juga langsung saja ditumbangkan dan nampaknya mereka harus pulang ke arah lobby di posisi yang ke-15. Oke. Wah, Oh, ternyata mereka juga nggak cuman menerima press dari tim Bigetron ya. Tadi ada juga dari tim-tim yang lainnya di sekitar mereka. betul. Agak ke-sandwich ternyata posisi dari Onyx tadi ya. Dan kali ini dari F5 yang berhasil mengusir Bigetron dari tempat mereka. Kali ini mereka hanya tinggal fokus menuju ke bagian kanan mereka. Ada satu tim sudah mendapatkan nomor cukup enak dan ini dia. Ini mungkin bakal jadi battle yang seru antara Eagle dan juga Bigetron karena mereka juga sering bertemu di beberapa turnamen untuk pergerakan mereka keluar dari drop zone awal mereka. Dan lihat Anthem masih memanfaatkan celah tipis dari arah rooftop untuk mendapatkan angle ke arah Bigetron. Dan ingat, Bigetron hanya menyisakan 3, Eagle juga menyisakan 3, berarti kondisinya berimbang. Tapi itu dia, belum ditembak oleh Anthem. Lebih bersabar ternyata permainan dari Eagle 365 ini. Dan di arah lain, tapi Five sudah mulai pecah, sudah mulai dipik tipis menuju ke bagian depan dari balkonnya, namun masih belum bisa mendapatkan Ryzen. Main dengan sabar, tapi di sisi yang lain Alpha terpick off oleh FFH, di mana FFH tiba-tiba join the fight. Ada third party ternyata yang mengganggu pertempuran antara Bigetron dan juga Eagle 365. Wah, itu tadi Anthem bener-bener sabar banget ya. Tapi nggak selamanya sabar bakal membuahkan hasil yang maksimal. Nampaknya granat dari tim Bigetron Red Alien harus memakan tuan kali ini ya. Sementara itu, ini adalah momentum untuk tim Eagle 365 untuk bisa meluluhlantarkan pertahanan yang terjadi di tim Bigetron Red Alien yang hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja. Zugzi pun juga nggak mau tinggal diam, dia mau mencari tim Eagle 365 yang lainnya yang nampaknya juga sudah mulai hilang satu persatu. Ya, tapi setengahnya Bigetron udah mendapatkan tempat yang enak, mereka berhasil maju dan sedikit mengamankan tempat yang ditinggalkan oleh Eagle 365. Kali ini kita bakal berpindah menuju ke arah Boom, di mana Volker berada di bawah jembatan. Boom menyisakan 2 pemain tapi di bagian air. Ada tim nomor 8, ternyata ada HDR yang ikut-ikutan menjadi cosplay Piranha, tapi masih belum kelihatan oleh Volker. Masih dipantau perlahan-lahan, granat dilempar tanpa dimasak, berusaha mendapatkan beberapa atau memberikan tekanan ke arah tim yang ada di bagian air. Dan kayaknya dari Osiris dia tahu ada pemain yang melakukan setup di bagian bawah jembatan, tapi Volker belum terlihat, belum tertembakkan ke arah Volker, dan Ikyar memberikan backup fire. Udah mulai bergerak Pedongs menuju ke bagian ujung dari jembatan ya, tapi Ikyar masih belum menembak menuju ke arah Pedongs, tapi timing demi timing dipunyai oleh Boom dengan sangat bagus, memulangkan satu persatu pemain dari Osiris. Bahkan tiba-tiba 8 tim. Gue ngelihat circle 5 tadi masih 15 tim, tapi tiba-tiba sekarang hanya menyisakan 8 tim saja, Dona. Makanya itu dia bloodbath terjadi ketika suasana kayak gini, ketika situasi dan juga kondisi seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya, tim Bigetron Red Alien berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari spot yang nyaman, tapi mereka harus menyisiri tim-tim yang lainnya terlebih dahulu kalau misalnya mereka mau aman. Sementara itu, kalau misalnya kita lewat ke air atau dari air dengan cara berenang, ini benar-benar nggak safe banget karena lihat tim C9 pun juga sudah mulai memakan damage yang sudah dilontarkan oleh Boom Volker sendiri. Ini benar-benar terjadi katastrofi banget di Erangel ini. Betul, ini semua tempat nggak ada tempat yang enak. Bahkan ketika lo punya high ground, di backline lo masih ada tim lain lagi. Dan gue suka sih pergerakan yang dilakukan sama Boom. Mereka bergeraknya tuh pelan banget, satu-satu ke depan dan meninggalkan satu pemain di belakang. Mengantisipasi kalau misalkan ada tembakan dari arah lain, mereka bakal cepat. Tapi Bigetron berusaha untuk mendapatkan retake position dari pemain-pemain F5 Commander. Satu pemain tumbang dan Ryzen juga berhasil diamankan, tapi ternyata counter shoot last man standing Zuxi dengan HP yang begitu tipis, lower atau pixel HP. Masih bisa ditahan dan masih bisa tenang. 2 pemain sedang ternokot dan lihat ketenangan yang dilakukan oleh Zuxi kali ini dengan melakukan setup smoke sebelum melakukan revive. Sementara itu kita akan berpindah ke arah air di mana tim Alter Ego Limax juga sudah mulai menghadapi tekanan yang diberikan oleh Chels dari tim FFH yang dimana dia sebenarnya bisa ngelihat siapa aja. Di dalam air tuh banyak banget. Ada 3 tim yang berada di dalam air ya. Tim nomor 8 kita yaitu tim HDR dan juga tim Alter Ego Limax pastinya ya, dan juga tim C9 berada di dalam air. Mereka akan ditungguin banget sama player-player atau tim yang berada di daratan. Sementara itu di sisi yang lainnya juga dari Boom, Ikyar yang sedari tadi sebenarnya sejatinya sudah mempunyai posisi yang cukup enak. Dia juga akan berusaha untuk mengcounter posisi yang dimiliki oleh tim FFH sendiri.
Betul, mungkin yang bikin Boom agak kerepotan ya, karena di bagian air itu masih ada beberapa player yang bertahan. Lihat Thor Mhm. yang terkesan seperti meledek karena tiba-tiba ambil napas, turun lagi, ambil napas, turun lagi, itu kayak ngebuat ikhtiarnya gemes, nge-pick nggak ya, nge-pick nggak ya? Ini lebih gemes daripada mereka gemas sepertinya. Wow, tapi itu sudah memberikan tembakan menuju ke batu seberang. Ikhtiar lagi-lagi memberikan press-nya, kali ini menuju ke arah FF. Yoi, sementara itu langsung aja satu vehicle diledakkan oleh Ikyar sendiri dan Ikyar pun juga akan berusaha untuk fokus ke arah-arah yang lainnya ya guna untuk meningkatkan awareness dia akan adanya lawan-lawan yang lainnya. Sementara itu ada satu pergerakan yang dibuat atau dibangun oleh tim Uh, X Cube tim nomor 16 kita and that's it ternyata dari belakang Liquid what? yang sedari tadi melihat posisi dari Ikyar mendapatkan satu kill Wow, dan Liquid! berhasil Liquid mendapatkan tim nomor 11 kita yaitu FFA Inevable dengan satu timnya berhasil mendapatkan 3 What? player sekaligus sementara itu Liquid pun harus hati-hati. Sekarang dia dalam keadaan knockdown meninggalkan 2 player dari tim Bigetron Red Alien yang lainnya yang masih akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa membalikan keadaannya pasca. Wow, gua amazing banget dengan apa yang dilakukan oleh seorang Liquid menjadi entry untuk Bigetron dan berhasil mengamankan bahkan 3 pemain dari FFH. Semua diratakan oleh Liquid seorang diri. Dan kali ini Bigetron bertahan dengan Ryzen seorang saja di mana masih ada piranha-piranha di bagian Sungai Rozok ini. Lempar molotovnya ke dalam air, Enalre masih berenang ke tepian, tapi Ryzen aware sekali dengan apa yang ada di pinggir pantai. Di pinggir sungai, sorry bukan di pinggir pantai, tapi Venom sudah bergerak. Dan tiba-tiba, wow! What a What? flick dari seorang Ryzen! Respon Ryzen? shoot yang begitu cepat berhasil. Mendapatkan last man standing dari Alter Ego Limax, namun tidak bisa bertahan karena ada backup fire dari seorang Venom. Wow! Responnya cepat banget, Son. Iya itu kayak tiba-tiba dia ke kiri tapi kita akan langsung melanjutkan terlebih dahulu peperangan yang terjadi karena ini bakalan chaos banget di mana para tim-tim yang berada di dalam air kali ini akan kesulitan banget untuk bisa naik ke daratan sementara itu nampaknya tim X Cube lah yang mempunyai advantage yang lebih untuk bisa memenangkan winner-winner chicken dinner di game pertama kita kali ini dan lihat saja Venom pun juga langsung aja mencari the last man standing dari tim nomor 7 kita yaitu Alter Ego Limax and that's it teman-teman sekalian winner chicken dinner oleh tim X Cube. Berhasil 5 kill berhasil diamankan oleh X Cube untuk